Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tisa Triastuti, mahasiswa Sistem Informasi Fakultas Sains Teknologi Universitas Riau. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tutorial pengalamatan pada sebuah jaringan. Di sini kita akan mencoba pengalamatan jaringan LAN dan jaringan WAN. Sebelumnya kita harus merancang komponen-komponen jaringan tersebut dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Tampilannya seperti ini. Nah, untuk jaringan WAN itu menghubungkan router ke router. Kita harus memilih dua router. Nah, untuk LAN kita butuh switch. Kita pilih switch. Nah, kita anggap di jaringan LAN itu ada dua komputer. Di jaringan LAN yang selanjutnya juga ada dua komputer. Selanjutnya kita harus menghubungkan mereka, yaitu router dengan switch. Router dengan switch dikoneksi dengan copper strike probe. Pilih yang fast Ethernet 0/0, yang ini pilih fast Ethernet 0/1. Nah, untuk switch dengan komputer pesona komputer juga sama, copper strike probe pilihnya 0/2, nah ini 0. Nah, begitu juga selanjutnya, yang ini fast Ethernet 0/3. Ini IP pertama, IP kedua, dan IP ketiga. Begitu juga dengan router yang ini, caranya juga sama, kabelnya juga sama. Nah, untuk menghubungkan router dengan router, kita harus menambahkan port. Kita pilih WICD, matikan, lalu masukkan, hidupkan kembali. Nah, yang ini juga begitu. WC2T, tekan, hidupkan lagi. Nah, untuk menghubungkan router yang ini dengan router yang ini, kita menggunakan serial DCE. Pilih yang serial 0/0. Nah, ini juga serial 0/0. Selanjutnya kita harus mengatur CLI. Di sini kita harus mengetik 0 untuk efisiensi waktu. Enter. Nah, kalau sudah tertampil router seperti ini, kita klik ENA. ENA itu merupakan singkatan dari enable, yaitu penghubung WAN. Enter lagi. Yang selanjutnya yaitu configuration transport terminal, yang disingkat dengan conf T. Nah, selanjutnya yaitu interface serial, disingkat INT S 0/0, karena tadi serialnya yang ini serial 0, ini juga serial 0, serial 0/0. Selanjutnya yaitu IP address-nya. IP address dari IP pertama pada jaringan LAN, pada jaringan WAN, yaitu 172.16.1.1 dan netmasknya 255.255.255.252. Selanjutnya enter lagi. Nah, setelah IP address, kita buat NOSUT. NOSUT ini merupakan untuk mengaktifkan WAN. Enter lagi. Kita buat clock rate 64
4000. Enter lagi, exit. Exit ini merupakan untuk keluar dari jaringan WAN. Nah, selanjutnya kita buat interface Ethernet, yaitu disingkat ILT F0/0. Enter lagi, IP address dari IP pertama di LAN yang pertama, yaitu 192.168.1.1, netmasknya 255.255.255.0. Itu merupakan pengalamatan LAN pada router. Selanjutnya enter lagi. Setelah IP address-nya, yaitu nosut lagi. Nosut seperti tadi merupakan untuk mengaktifkan LAN untuk yang ini. Enter lagi, itu sampai tertampil ini. Lalu nosut exit, enter, Ctrl Z 2 kali. Nah, router sudah tampil. Buat configuration transport terminal, disingkat conft, lalu enter. Baru dibikin IP route router yang ini, yaitu 192.168.2.0. netmasknya 255.255.255.0. Nah, yang ini IP kedua dari jaringan WAN, yaitu 172.16.1.2. Lalu enter, exit, enter. Nah, kalau sudah tertampil seperti ini, di sini sudah hijau, sudah. Lalu untuk router yang ini, CLI-nya juga diatur seperti tadi, enter, sampai tampil router, bikin ENA, enter lagi, configuration T, enter lagi, interface serial 0/0, S 0/0. Lalu IP address-nya berbeda dari yang tadi. Yang ini IP address kedua, yaitu 172.16.1.2. netmasknya sama karena di jaringan yang sama, 255.255.252. Selanjutnya nosut untuk mengaktifkan WAN, enter, clock rate 64.000, clock rate kita bisa tinta clock
user 64.000. Selanjutnya exit interface ethernet kernel IP address yang LAN kedua, IP pertama yaitu 192.168.2.1. Netmasknya 255.255.255.0. Lalu node enter lagi, exit, enter, Ctrl Z 2 kali. Di sini configuration transport terminal lalu IP route-nya ini merupakan IP router yang ini, yang IP pertama yaitu 192.168.1.0. Netmasknya 255.255.255.0. Nah, ini IP route jaringan WAN yang IP pertama yaitu 172.16.172.16.1.1. Lalu enter, exit, enter. Kalau sudah benar, biasanya kalau jaringan kita sudah tersambung, biasanya semua titik-titik ini akan berwarna hijau. Nah, selanjutnya untuk membuktikannya, kita klik ini, edit filter, uncentang semuanya kecuali yang ICMP. Uncentang, tinggalkan yang ICMP. Lalu kita coba kirimkan pesan dari komputer ini ke komputer yang ini. Sebelumnya kita harus melakukan configuration pada personal komputernya terlebih dahulu. Caranya, yang personal komputer pertama, configuration, kita pilih desktop, IP configuration. Nah, di sini IP address-nya untuk yang personal komputer 0 itu yaitu 192.168.1.2. Tab. Nah, ini subnetmasknya. Lalu default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Begitu juga personal komputer yang ini, IP configuration, IP address-nya yaitu 192.168.1.3. tab 192.168.1.1. Personal komputer yang ini, desktop, IP configuration, IP address-nya 192.168.2.2. tab
192.168.2.1. Yang personal komputer ini desktop, PC configuration. Nah, IP address-nya 192.168.2.3 tab 192.168.2.1. Nah, kita coba lagi. Ini kan dari sini auto capture fly. Kita tunggu. Nah, biasanya untuk penyerangan pertama biasanya gagal itu karena cuaca. Nah, kita coba untuk yang kedua kalinya. Coba lagi. Dia akan mengirim pesan kembali. Nah, kalau seperti ini kita melihat kalau sudah successful berarti jaringan kita itu sudah aktif atau sudah terbangun. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.